When you found me alone, when the chaos is rising, leading the charge, yeah, I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your only. Halo, ketemu lagi dengan kami dari SRC Lia Minimarket. Halo. Di kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang keuangan toko SRC. Jadi keuangannya di toko itu pengaturannya seperti apa, ada apa saja. Terus kalau di SRC Lia Minimarket itu ditatanya seperti apa dan pertanggungjawabkan ke siapa. Jadi kemarin sih banyak yang nanya tentang keuangannya, baginya gimana, terus caranya pembagian uangnya gimana, yang bertanggung jawab siapa. Nah, kalau di SRC Lia Minimarket itu keuangannya dibagi menjadi Ada 3. Kalau untuk operasional kita ada 3. Ada 3. Jadi yang pertama itu untuk keuangan penjualan. Jadi yang dipegang kasir, yang penjualan. uang kasir. Nah, yang kedua untuk uang tagihan. Uang tagihan, jadi untuk yang bayar barang datang dari sales, dari pengiriman, belanja. Terus yang ketiga itu untuk uang untuk yang non product itu, selling. Product selling. Oke. Jadi kalau di SRC Lia Minimarket itu ada 3. Duit kasir, duit pembayaran untuk apa? Bayar tagihan. Yang ketiga untuk non product selling. Oke. Yang pertama dulu kita bahas uang kasir. Uang kasir itu tanggung jawab siapa? Kasir yang bertanggung jawab di shift itu. Tanggung jawabnya kasir yang bertanggung jawab di shift itu. Oke, kita bedah satu-satu. Kalau kasirnya itu kan yang bertanggung jawab di shift itu. Nah, shiftnya itu ada berapa? Ada 2. Ada 2. Terus pembagiannya seperti apa? Dari jam Shift 1-nya? Shift 1 jam 7 sampai jam 2. Jam itu tanggung jawab Shift keuangan. 1. Keuangan kasir. Tapi kalau jam kerjanya jam 7 sampai jam 4. Tapi tanggung jawab keuangannya jam 7 sampai jam 2. Terus yang shift 2 berarti jam 2 sampai jam 9. Nah, kalau keuangan kasir ini gimana? Treatmentnya seperti apa? Ya, kita akan kasih modal dulu di awal. Misalkan di awal shift 1. Di awal shift 1. Jadi sebelum ke toko kita kasih modal dulu misalkan 100.000 ya. Enggak, realnya di sini berapa? Hah? Realnya dikasih modal berapa? 400. Iya, 400.000. Itu ada uang pecahan ya 50, 10 ribuan, terus ada 2 itu ribuan. Untuk uang kembalian. Nah, ya uang kembalian. Sama receh-receh. Ya, jadi kita siapkan di situ jadi satu dompet gitu. Nanti isinya adalah uang modal untuk transaksi shift 1 itu. Jadi 400.000 di semua pecahan. Iya. Oke, modalnya 400.000. Terus setelah tutup kasir berarti jam kan 2 tadi. Iya, nah kita kan mereka sing kasir shift 1 itu kan berarti harus ngitung uang dulu, tutup kasir, ngitung uang, semua uang dilaji berapa, nanti laporannya ke saya. Tuh. Oke, jadi mereka hanya menghitung uangnya saja, terus dimasukkan ke dompet misalkan ya. Iya, uangnya terus berapa, laporannya nanti ditulis berapa. Oke. Itu nanti bagian kita yang ngecek, cross check antara uang itu dan penjualan, transaksi di komputer kasir. Iya, betul. Dan itu pun dilakukan di shift 2. Iya. Jadi shift 2 juga dikasih modal lagi apa gimana? Modal lagi 400 sama. Oh, sama dikasih. Jadi shift 1 dikasih modal 400, jam 2 dihitung semua, dimasukkan dompet, diserahkan ke owner. Yang shift 2 dikasih lagi 400. Iya. Terus
jam 9 tutup kasir, dihitung lagi, Iya. dikasih dompet, kasih laporan. Ya, ada laporannya untuk harian penjualannya berapa. Nanti tinggal kita cross check-an di komputer sama yang di realnya itu. Oke. Itu selama ini untuk keuangan kasir ada kendala apa enggak? Ya, Selisih antara duit di dompet Selisih, sama di laporan itu kendala apa enggak? kadang-kadang ada. Kendalanya apa? Kadang Yang selisih, rata-rata. kadang selisih apa namanya? Kebanyakan. Kebanyakan. Tapi rata-rata kebanyakan. Rata-rata itu Jumlahnya? kebanyakan jumlahnya. Kebanyakan Jumlahnya kira-kira kebanyakan berapa? paling selisihnya pokoknya nggak ya antara 10 ribuan lah segitu. Rata-rata hampir Ya, 10 ribuan. 10 ribuan. Di bawah 10 ribu. Ya, di bawah. Di bawah 10 ribu. Itu soalnya bisa jadi kadang ngasih pengamen kayak gitu-gitu tuh kadang ngambil uang lagi gitu. Ya harusnya kurang dong. Harusnya kurang. Oh dong, iya, kalau jadi lebih. kurang ya. Nggak tahu, Kalau mungkin lebih, ada yang itu. Kembaliannya Enggak. enggak diambil gitu paling Bisa, orangnya. Nggak usah Mbak kembaliannya gitu. Iya. Atau permen. Permen kan sebenarnya enggak dihitung. Tapi jarang kita kasih permen. Soalnya Oh. saya memastikan kalau uang itu kembalian itu harus berupa uang, jangan permen. Oke. Itu. Untuk keuangan kasir. Yang pertama kan untuk keuangan kasir. Nah, itu untuk laporannya apakah ada pembukuannya? Ada. Jadi ada sebuah buku SIP 1 Iya. modal berapa, Ada buku tutupannya berapa? laporan kasir. Jadi Isinya? itu SIP 1, misalkan yang bertanggung jawab SIP 1 si A kayak gitu ya. Terus apa namanya? Modalnya tadi berapa, uang realnya waktu tutup kasir itu berapa, tanda tangan di situ. Oke. Sesimpel itu untuk kasir. Iya. Nanti kalau ada yang kurang lengkap sih, kurang jelas silakan tanyakan di komen aja. Biasanya ada masalah apa? Oke, yang kedua adalah uang untuk tagihan. Nah itu gimana ceritanya? Kalau untuk uang tagihan itu biasanya saya kasih modal di awal. Modal waktu buka toko itu ada modal untuk tagihan sendiri. Pada waktu buka toko saya kasih dompet sendiri, itu ada isinya uang sejumlah uang tertentu yang biasa jumlahnya nanti mengikuti biasanya sih misalkan toko itu pengeluarannya hariannya berapa, misalkan 1 juta kayak gitu ya. Nah kita siapkan uang modal itu sekitar 1 juta untuk pembayaran tagihannya. Nah nanti uang tagihannya itu ada bukunya sendiri, itu mencatat semua pengeluaran yang menggunakan uang di dompet tagihan itu. Tuh. Terus setiap kali ada pembayaran, Setiap kali maksudnya? ada tagihan. Ada tagihan berarti bayar berapa dicatat, Iya, bayar berapa itu nanti rekapannya biasanya itu sore sebelum shift 1 pulang. Jadi yang bertanggung jawab untuk tagihannya itu adalah shift 1. Soalnya shift 1 itu kan banyak kan pagi, banyak sales-sales yang datang, terus barang datang itu kan banyak di pagi. Jadi yang bertanggung jawab di uang tagihan itu adalah shift 1. Jadi nanti sebelum pulang itu dia akan merekap semua nota tagihan yang apa aja yang dia bayar tadi di buku tagihan. Nanti dicocokkan juga tagihannya berapa, uang di dompetnya tadi yang uang tagihannya berapa, ada selisih enggak kayak gitu. Nah, sejauh ini aman-aman saja, sesuai. Jadi pengeluaran di dompet sama pencatatannya itu oke, nggak masalah. Akan lebih mudah karena pasti uang itu tidak dipakai yang lain-lain. Iya, pasti. Dan kita akan juga mengetahui berapa sih setiap hari kita mengeluarkan uang untuk belanja atau untuk pulaan kayak gitu. Oke, misal gini, kan jadwal sales itu kadang ada perubahan. Ya, ada perubahan sehingga tiba-tiba di waktu, kan biasanya kita prediksi misalkan hari Senin kita kasih modal katakanlah 1 juta. Ternyata ada sales yang hari Selasa, misalkan hari Selasa libur terus dia maju ke Senin. Nah, akhirnya kan tagihan kita kurang. Nah, itu gimana? Nah, itu kadang saya antisipasi juga. Misalkan pengeluaran pengeluaran hariannya sekitar 1 juta, kadang saya lebihkan, misalkan saya tambah 1,5, jadi range-nya aja. Misalkan pengeluaran fixnya harian sekiranya itu 1 juta, aku tambahkan 1,5 kayak gitu. Terus
kalau misalkan kurang juga kan ada saya, jadi si kasir itu akan meminta uang tambahan ke saya, nanti akan ditambahkan ke uang modal untuk tagihannya di pembukuannya. ya, di pembukuannya. Misalkan 1 juta, Mbak kurangnya ada tagihan lagi, ternyata salesnya ganti hari di sini, ya udah nggak apa-apa, kita kamelin misalnya 1 juta lagi ya itu kan, jadi nanti modalnya ditulis di buku itu modalnya 2 juta. Boleh nggak ngambil dari uang kasir? Bisa, nggak apa-apa, tapi nanti ditulis kalau itu di laporan di tagihan tadi itu ada uang kasir sebesar ini, jadi diambil untuk tagihan ini. Nah kalau misalkan saya nggak ada, misalkan saya keluar nggak ada di toko posisinya, berarti kan kan tagihan itu harus bayar waktu itu juga kan, jadi bisa meminjam uang di kasir, tapi asalkan nanti ditulis ngambil uang kasir berapa. Oke. Jadi sebenarnya ya fleksibel aja, bisa ngambil dari mana aja asalkan laporannya jelas. Ya, nggak masalah. Nah, terus kan ada kendala nggak selama ini untuk keuangan di tagihan? Tagihan nggak masalah sih. Selama ini aman, relatif aman ya. Enaknya juga dicatat per harian pengeluaran kita apa itu, jadi kita bisa men-trace. Misalkan ada masalah di sales A ini tagihannya hari apa ya mbak notaku hilang, ternyata nggak ada gitu, kita bisa men-trace ke belakang, kita mencari apa namanya sales apa hari apa kita sudah membayar apa belum, itu bisa nanti gampangnya di buku di bukukan harian. Pembukuannya itu ke belakangnya berapa bulan? Maksudnya? Nyimpen catatan pembukuan itu selama berapa? 3 bulan. 3 bulan. Lah kalau kasir yang apa? Ya maksudnya catatan kasir tadi. Catatan keuangan kasir, pembukuan. Itu ya satu buku itu banyak itu, Mbak. Jadi bisa 1 bulan 2 bulan tuh masih ada. Oke. Terus itu ya kurang lebih untuk keuangan tagihannya seperti itu keterangannya. Nah, kalau ada yang kurang jelas tanyakan di komen aja lagi. Oke, untuk yang ketiga adalah keuangan untuk non product selling. Ya. Itu juga ada modalnya lagi. Ada modalnya. Nah, itu modalnya berupa uang cash atau berupa uang di dalam rekening atau berupa uang di dalam aplikasi. Banyak. Nah, ini kan agak rumit soalnya kalau non-product selling. Jadi kalau untuk pulsa itu saya ikutkan di transaksi yang di kasir. Soalnya ada HP sendiri yang digunakan untuk transaksi pulsa, PLN yang token itu ikutnya di kasir. Jadi tidak melalui non-product selling di admin? Tidak. Jadi ikutnya di kasir? Iya, di kasir. Soalnya biasanya nominalnya juga nggak banyak di situ. Nah, untuk yang non-product selling ini lebih ke tagihan, ke listrik yang pasca bayar, yang perlu print outnya itu, terus sama transfer. Nah, itu ada modalnya itu ada di rekening dan ada di yang cash. Yang cash ini digunakan untuk kalau misalkan ada orang yang tarik tunai. Nah, tarik tunai otomatis kan kita mengeluarkan cash. Seperti itu. Terus kalau untuk non product selling ini apakah pakai aplikasi pihak ketiga atau enggak? Misalkan toko pintar atau segala macam itu ada yang dipegang di admin ini atau enggak? Enggak ada. Enggak. Oke, kalau untuk non product selling berarti murni dari uang cash dan rekening. Nah, untuk pembagian yang di rekeningnya itu seperti apa? Kan pasti pakai beberapa rekening toh. Iya. Nah, itu bagaimana pembagiannya? Ya nanti ada saldonya sendiri-sendiri. Jadi misalkan rekening A saldonya berapa, rekening B saldonya berapa, di cash itu berapa. Itu nanti saya jadikan di satu Excel gitu. Satu Excel. Jadi nanti transaksinya itu misalkan transfer ke BRI misalkan ya, transfer ke BRI. Nah, itu ada kolomnya lagi. Dia itu eksekusinya pakai rekening apa? Pakai rekening A, rekening B atau rekening C kayak gitu. Nanti ditulis di situ. Jadi nanti keuangannya sendiri-sendiri bakalan. Jadi rekening A nanti pengeluarannya apa aja kelihatan, B berapa, C berapa. Jadi nanti di situ juga ada modal uang cashnya berapa, terus transaksinya apa aja, terus eksekusinya
pakai bank apa aja, terus jumlah pembayaran yang dibayarkan sama customernya berapa. Nah nanti kita hitung jumlahnya berapa, terus yang untuk apa namanya produk non selling tadi kan dipegang sama admin. Nah itu admin juga sebelum pulang itu dia juga akan rekap uang cashnya realnya berapa, uang yang hasil perhitungan tadi, maksudnya yang didapat dari transaksi tadi berapa. Nah kita hitung itu pas apa enggak, ada selisih apa enggak gitu. Gini, kita biar lebih gampang nangkepnya adalah kita simulasi. Misal saya sebagai konsumen, saya mau transfer ke Bank BRI gitu misalkan. Berarti saya datang ke toko terus hubungi admin, apa yang admin lakukan kepada saya? Nah itu nanti kan berarti pertama si yang customer tadi itu menulis di form ya, di form transfer. Jadi nanti dia transfernya ke bank apa, terus jumlahnya atas berapa, namanya siapa, jumlahnya berapa, terus nanti juga ditulis nomor HP sama orang yang customer tadi namanya siapa kayak gitu. Nah nomor HP ini tujuannya supaya kalau misalkan kita ada apa-apa dengan transaksi tersebut, kita bisa dengan mudah untuk menghubungi yang bersangkutan. Oke, setelah nyatet yang dilakukan admin, dia akan kalau misalnya pakai EDC berarti dia akan mengecek saldo awalnya dulu, terus nanti kita transaksikan. Setelah itu kita kan kasih stroke ya, udah kasih stroke kasih ke customer satunya lagi buat dokumen kita, nanti buat cetak 2 kali berarti. Iya, cetak 2 kali untuk rekapan transfernya tadi. Oke. Terus dari kan tadi ada formnya. Formnya itu yang megang berarti si admin. Iya. Terus nanti form itu bakal direkap lagi di Excel tadi ya berarti ya. Iya, jadi formnya transfernya tadi sama apa bukti transfernya tadi kita cocokkan direkap di Excelnya itu. Oke. Kalau itu masalah transfer pembayaran juga mungkin kurang lebih sama. Ngecek saldo dulu, transaksi, struknya dikasih. Jadi semua transaksi tadi kalau di kasir dan tagihan itu dicatat di buku. Kalau di non product selling di Excel, karena si admin kan pegang komputer admin, jadi nyatetnya di Excel dan dia pegangnya berarti slip yang diisi orangnya dan print outnya. Oke, untuk non product selling kendalanya yang sering terjadi itu apa? Kadang itu apa namanya, kalau untuk pembayaran misalkan BPJS atau apa, kadang-kadang itu apa ya, ada gangguan dan menyangkut kadang misalkan kita transaksi ternyata gagal. Nah tulisannya gagal tapi ternyata di saldo kita itu terpotong. Nah itu kita perlu urus juga. Nah antisipasinya kalau sudah terdebat kan kita nggak tahu nih ngomong ke konsumennya bahwa wah ini gagal Bu, lagi error. Terus konsumennya udah pulang ternyata dicek satu lagi kepotong. Nah itu biasanya antisipasinya kalau gitu kayak gimana? Ya itu customernya harus mencatat nomor HP yang fungsinya nomor HP tadi ya. Fungsinya nomor HP kan kita bisa konfirmasi lagi. Kalau orangnya udah pergi kita nggak punya pegangan apa-apa kan bingung. Iya kalau kita kenal, kalau nggak kenal kan ya udah hilang kan uang kita. Selama ini yang paling ekstrim terjadi itu hilang duit itu pernah apa enggak? Dulu pas awal-awal agen, kalau hilang belum pernah, jadi masih bisa diurus seperti itu. Cuman mungkin agak muternya lama, jadi agak ribet juga. Itu kendalanya berarti ya itu sudah kedebet tapi transaksinya dinyatakan gagal. Iya kayak gitu. Berarti itu padahal itu hasilnya sukses. Ngurusnya seperti apa kayak gitu? Ya tergantung dia apa. Misalkan kalau apa namanya tagihan leasing atau apa ya kita harus ngurus ke leasingnya. Nah, untuk masalah ini ya, kan berarti apakah sebenarnya non product selling itu tetap masih worth it untuk dilakukan karena mengingat kan ada gagalnya nih. Nah, itu kan butuh effort. Terus duitnya akhirnya muternya lama. Apakah masih cukup
worth it untuk itu, Worth it lah. karena perbandingannya tidak terlalu Iya, banyak, nggak terlalu banyak. Paling ya jarang sih. jarang banget terjadi. Mungkin waktu awal-awal ya, karena kalau misalkan jaringan sudah error kan kita ada grup untuk keagenannya. Jadi kalau misalkan jaringan lagi down itu kita bisa informasikan ke customernya kalau misalnya kita nggak bisa melayani, daripada nanti ada apa-apa nyantol kan, daripada repot. Yang penting kita informasikan kalau misalkan lagi gangguan, jaringan sedang down, bisa kembali mungkin sore atau besok paginya gitu, itu lebih aman. Oke, jadi mending tidak melakukan transaksi itu dulu aja daripada beresiko, karena biasanya itu sudah diinfo ke grup yang keagenan itu ya. Iya, grup keagenan biasanya sering gitu. Biasanya tanya-tanya ke teman-teman juga sih, ini kadang kalau misalnya pakai webnya kok lemot gini, apa ada gangguan. Kalau misalnya seperti itu mending kita nggak melakukan transaksi daripada ada masalah. Oke, jadi selama ini untuk masalah keuangan ini untuk kasir paling ya selisih minimal ya di bawah 10.000 lah, tuh kurang lebihnya seperti itu. Terus untuk yang di tagihan itu jauh relatif lebih aman, karena biasanya uangnya pas dengan yang ada di nota tagihan. Kalau non product selling mungkin kendalanya ya itu aplikasi pembayarannya lagi error, terus nyantol, terus kita harus ngurusi ke, kalau misalkan itu BPJS ya harus ke, entah itu ke CS-nya BNI atau ke BPJS-nya. Kalau leasing ya harus ke leasingnya kayak gitu. Cuman itu relatif jarang terjadi, karena ya sebenarnya kita sudah tahu kalau itu lagi error atau enggak jaringannya. Ya antisipasinya kalau misalkan jaringan sedang error jangan dilakukan transaksi gitu aja. Oke, itu sih kalau kurang lebih namanya sistem kan seperti itu. Ya, kurang lebih itu. Jadi pengaturan keuangan di toko itu ada 3 itu tadi, untuk kasir, untuk tagihan, dan untuk non product selling. Yang belum tahu, non product selling itu adalah transaksi tapi tanpa ada produknya, kayak transfer, pembayaran tagihan, bayaran listrik dan segala macam itu. Cuman kita sudah ada ngobrol juga tentang masalah itu di selling. video yang ini, nanti akan saya tambahkan di sini. Nah, bisa dicek aja. Kurang lebih itu untuk bahasan kita kali ini. Kalau ada pertanyaan kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Jika dirasa video ini bermanfaat dan pengen kita bahas apa lagi, silahkan komen juga. Kalau dirasa takut untuk ketinggalan apa yang ingin kita sampaikan, silahkan di subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya biar kita lebih semangat lagi bikin informasi seperti ini, biar bermanfaat lah buat teman-teman semua ya. Sekian dari kami, ciao. When you feel the alarm and the chaos is